Nah, proses incoming atau inbound adalah proses vital di awal aktivitas kerja warehouse. Maka dari itu kalian nggak boleh miss dalam perhitungan dalam pengecekan incoming atau inbound ini. Karena dari sinilah root cause salah hitung atau stok tidak akurat berawal dari inbound dan incoming. Nah, gimana sih cara kerja ngelola incoming dan inbound ini? Terus apa aja yang boleh dilakuin? Terus gimana caranya sih ngelolanya agar stoknya benar-benar akurat sesuai aktualnya? Nah, jangan lupa setelah ini saya akan share beberapa trik cara kelola barang-barang incoming agar proses dan di akhir stok nanti saat stok opnam atau cycle count stoknya sesuai dengan data kalian atau aktual dengan datanya match. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe channel Anak Logistik, like jika video ini bermanfaat, share juga agar teman-teman di sekitar kalian mengerti gimana caranya kelola stok di warehouse. Oke, simak video berikut ini. Oke, tips pertama mengelola karton box. Nah, jika di gudang kalian ada karton box seperti ini, apa yang kalian lakukan? Gimana cara ngelola penyimpanan si karton box kayak gini? Apa yang harus kalian siapkan selain tempat? Pastinya palet ya. Palet sesuai dengan ukuran karton box CB atau di beberapa perusahaan namanya zipper, karton box dan lain-lainnya. Ini sih kardus gitu, kardus buat packaging finish produknya. Nah, yang pertama saya lakuin adalah menyesuaikan paletnya. Palet tidak boleh lebih kecil daripada si materialnya karena berpotensi materialnya akan reject. Yang pertama itu. Yang kedua, pengelompokan standar atau penerapan standar jumlah box dalam satu palet. Contohnya ini 1000 katakanlah. Susunlah jadi 4 dikali 10, 400 dan sampai memang sesuai standar di warehouse kalian, penyimpanan kalian. Trik ketiga agar mudah penyusunannya, agar mudah mengidentifikasi ini produk apa. Ini kita tidak kita wrapping karena ini barang fast moving untuk ke produksi. Datang bisa langsung masuk ke produksi, makanya tidak ada wrappingan di sini. Pastinya jika ini penyimpanan lama, ini membutuhkan wrapping atau alas untuk tatakan atasnya karena berpotensi kena debu dan menjadikan si karton box atau zipper ini reject. Nah, trik yang ketiga adalah untuk agar mudah mengidentifikasinya. Seperti ini. Kenapa seperti ini? Nah, contohnya jika tidak kalian taruh satu karton, selipin karton box di samping sini, kalian bisa gunakan tag palet. Tapi tag palet ini jika posisi karton box seperti di atas itu mungkin kurang terbaca dengan jelas. Nah, untuk agar mudah mengidentifikasinya adalah ditempel satu karton box seperti ini di samping di sisi tumpukan si karton box ini. Contohnya seperti itu. Sangat mudah diidentifikasi. Itu karton box apa? Itu karton box A. Jika seperti ini, seperti label di atas, itu bukan label ya. Contohnya ini putih, ini label. Itu akan susah dibacanya dan butuh effort buat kesananya. Mungkin harus diturunin dulu pakai forklift atau jangan-jangan nih takutnya ada karyawan yang naik dan untuk ngecek itu dia naik ke karton box yang lainnya, otomatis karton box yang ini berpotensi reject karena terinjak oleh karyawan atau worker yang bekerja di warehouse. Ini untuk karton box seperti ini. Jadi untuk identifikasinya mudah. Lu kok itu nggak ada, itu ada di sebelah samping sini. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, tips yang kedua adalah mengelola barang-barang kecil seperti ini, barang-barang receh kecil seperti ini yang butuh effort penghitungan bisa dikatakan manual. Karena jika di surat jalan dikatakan ini 900, apa kalian percaya ini 900? Saat produksi nanti yang harusnya menghasilkan 900 botol, ternyata material yang warehouse kirim, yang kita kirim ternyata kurang. Bagaimana?
Otomatis di incoming, saya bilang tadi, incoming adalah proses vital yang harus dilakukan benar-benar akurat. Karena jika memang incoming sudah akurat di awal, otomatis prosesnya akan benar. Nah, makanya dibutuhkan effort yang benar-benar totalitas di saat incoming itu. Terus bagaimana cara ngitungnya? Ada 2 cara. Pertama, cara yang biasa, manual, dihitung satu persatu, mau nggak mau dihitung satu persatu. Yang kedua dengan cara ditimbang dan dikalikan total beratnya, dibagi total berat dibagi timbangan per piecesnya, nanti menemukan hasil sekian jika memang produknya sangat banyak sekali. Nah, jika produk cuma seperti ini, dari total banyakan ada yang full pallet, full box, full pallet, full box. Nah, recehnya kita pisahkan, lalu ini adalah nanti yang checker harus benar-benar hitung. Kita melakukan proses ini karena produksinya harus benar-benar akurat. Jika memang dia harus jadi 1000 botol, berarti capnya harus benar-benar ada 1000 atau lebih. Ya, biasanya supplier ngirim allowance-nya adalah lebih gitu. Jadi lebih bagus dalam artian emang itu lebih dari supplier. Standarnya 1000, supplier ternyata ada 1005. Ya oke, kita ikutin standar untuk mengelola stok ini gitu, karena diproduksi kan pastinya juga ada beberapa yang reject. Nah, itu allowance dari supplier yang disepakatin perusahaan, biasanya seperti itu sih. Nah, penghitungan ini harus benar-benar dilakukan dengan manual, dengan akurat gitu. Kalau memang perusahaan kita menuntut akurasi yang 100% ya. Seperti itu. Untuk kelola capnya seperti ini. Jadi saat kedatangan, jika ada yang full boxnya silakan dipisahin, recehnya disatukan sama yang receh semuanya, sama yang receh tadi. Dihitung, ditulis dalam blank count sheet atau surat bongkar muatnya, cek semuanya hasil hitungannya, baru kita pisahkan dan kita tempatkan yang berbeda di bagian di tempat yang parsial seperti ini. Jadi bisa dibilang pick face, bukan pick face juga sih sebenarnya. Ya ini yang receh lah, yang full boxnya mungkin ditaruh sebelah sana, yang recehnya kita pisahkan seperti ini. Jadi perhitungannya ini nggak akan miss. Kalau ini nanti receh ditaruh di satu box yang atas contohnya, nanti takutnya kalian salah hitung saat cycle count atau stock of 6, dikiranya full ternyata receh. Jadi untuk receh bagian pick face kayak gini, ya nggak pick face, bagian yang parsial seperti ini lebih baik ditempatkan di bagian berbeda dengan yang full box atau yang isinya full. Itu ini untuk benda-benda yang receh atau kecil seperti ini ya. Nah, sebenarnya itu hanya trik atau tips mengelola di lapangannya. Untuk menghandlenya seperti apa? Menurut saya sih yang harus kalian lakukan seperti tips tadi itu akan membantu kalian saat di proses lapangannya, atau membantu tim kalian di lapangannya, mempermudah tim kalian untuk mengidentifikasi material mereka. Untuk proses data adalah seperti ini. Contohnya barang-barang tadi, yang receh-receh tadi, yang harus dihitung manual. Silahkan ambil keputusan bahwa itu barang-barang itu adalah barang-barang vital. Jika tidak dihitung manual, akan berdampak pada berlangsungnya produksi dan keakurasian data. Siapa yang bertanggung jawab jika barang nanti atau stoknya nanti tidak akurat atau tidak match dengan data? Siapa yang bertanggung jawab? Pasti kalian kan? Jadi perjuangin untuk tetap menghitungnya manual dan seakurat mungkin saat proses incoming. Karena jika incoming salah di awal, prosesnya bakal salah. Otomatis menimbulkan masalah. Stok akhirnya pun bakal salah, otomatis akan menimbulkan klaim atau judgement yang pastinya kita dimintain pertanggungjawabannya. Nah, sebelum kita dimintain pertanggungjawabannya, alangkah baiknya kita share di awal saat kedatangan material itu, incoming atau inbound itu tadi. Gimana caranya? Contohnya barang parsial tadi itu datang di jam-jam crowded, contohnya udah mau pergantian shift atau berakhirnya jam kerja. Tapi kalian harus tetap hitung itu karena besok pagi dia harus segera dipakai untuk disuplai ke produksi atau dikirim ke customer. Mau nggak mau kalian juga harus memintakan approval itu untuk, contohnya ya, kalau yang saya lakukan adalah overtime. Jika potensi barang-barang itu berharga lumayan mahal,
Karena nanti jika proses salah, jika proses salah, endingnya juga bermasalah, dilakukan adjustment, claim, yang bertanggung jawab adalah tim kita atau kita sendiri. Bahkan ada perusahaan yang dibebankan kepada karyawan. Kita nggak mau kan, kita kerja nyari uang, ending-endingnya kita juga suruh nuker barang yang nggak pernah kita amit-amit gitu ya, kita nggak pernah nyuri gitu. Memang itu salah dari suppliernya mungkin, karena yang tadi saya bilang itu tadi, incoming yang tidak dihitung atau tidak didata dengan baik. Nah, kalau biasanya saya pasti mengajukan overtime semaksimal mungkin, tidak usah terburu-buru, harus aktual, harus akurat. Ya berapapun jamnya, kalau memang itu benefit cost analisisnya masuk, maksudnya kerugian material nanti berpotensi lebih besar daripada overtime. Ajukan overtime untuk apa? Untuk menghitung si barang incoming tadi. Seperti itu. Jika dirasa BCA ya sebetulnya benefit cost analisisnya lebih besar overtime daripada kerugiannya, lakukan di keesokan harinya saat supply. Simple aja, ambil keputusannya seperti itu. Yang pasti incoming itu, prinsipnya jika incoming itu udah benar, proses, aktual data, dan ending stoknya itu mengikuti sesuai perhitungan awalnya. Oke, proses otomatis ya. Proses ini kan kalau jika ada sistem di kalian kan berarti sistem udah ngikutin incoming gitu, udah ngikutin kedatangan barang. Jika kalian inputnya 500 ya proses mintanya pasti 500 gitu. Kecuali ada yang manual, yang manual ya memang harus dihitung ulang lagi gitu. Nah, endingnya harusnya sama ya. Jadi tipsnya seperti itu untuk kelola incoming. Gimana caranya biar stoknya akurat adalah kuncinya ada di incoming, inbound atau kedatangan tadi itu. Ya, ambil keputusan yang tepat, karena saya nggak bisa mutusin kalian harus ambil keputusan overtime gitu juga nggak bisa, karena kalian harus hitung-hitungan juga berpotensi kerugiannya lebih besar barang hilangnya atau overtime-nya seperti itu. Intinya incoming itu harus dicek benar-benar akurat ya, sama halnya dengan produksi. Hasil produksi benar-benar harus dicek dengan seksama. Contohnya kita ada di bagian packing produksi menghasilkan barang sekian, ditransfer ke warehouse wajib hitung ulang dari checker incoming, jadi checker penerimaan di packingnya, dari si forklift diesel mungkin, atau forklift elektrik CBT mungkin, counterbalance, atau si RR yang jika dia butuh putway restruct ya, butuh putway ke racking, semua wajib hitung. Kalau perlu kalian bikin form blank consist-nya atau form blank consist ya, untuk hitungan berapa yang dia putway hari ini, berapa yang dia supply hari ini. Berikan satu-satu dari checker penerimaan dari produksi ke warehouse, counterbalance CBT sampai ke restruct-nya, RR-nya, untuk putway penyimpanan terakhir di racking. Jika itu diperlukan ya memang harus diperlukan, karena incoming tidak boleh salah sekalipun. Jika incoming salah, semua akan salah sampai akhir. Proses salah, ending stock salah, semuanya salah. Jadi saya tegasin lagi, incoming, betapa pentingnya incoming, betapa pentingnya pengecekan saat incoming itu. Kalian harus bisa memutuskan bahwa itu memang benar-benar vital untuk jaga stok kalian agar akurat. Gak ada tawar-menawar soal perhitungan saat incoming. Mau mobil kalian banyak, mau barangnya acak adut, itu tanggung jawab kalian. Karena nanti tadi saya bilang ujung-ujungnya apa? Klaim. Siapa yang diklaim? Ada ya, mungkin oke lah kalau perusahaan mau nanggung klaimnya gitu, tapi KPI kalian pasti bakal jadi jelek ya kan, bakal jadi jeblok merah gitu. Ada juga perusahaan yang dibebankan ke karyawan, kasihan gitu. Oke lah, kita juga kena, anak-anak kita gimana, worker kita gimana, atau pekerjaan kita gimana, atau ya itu uang kita gitu loh coy. Kita kerja nyari uang, dipotong buat ganti barang yang nggak pernah kita ambil gitu, barang yang memang kurang karena kecerobohan kita tadi. Makanya keputusan di awal itu sangat penting. Itu aja sih saran dari saya. Dikoreksi jika salah, terus jika ada tambahan bisa komen di bawah video ini. Jangan lupa subscribe, like jika kalian suka video ini, share jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian.
Oke, salam dari anak logistik, tetap semangat, salam warehousing. Salam warehousing.